Ini apakah ada operasi intel nggak sebelum petugas-petugas itu turun? Cukup kondusif nggak dengan sekian petugas di lapangan? Ada risiko nggak? Keras. Anggota DPR sorot kinerja Polri dalam penegakan hukum penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Kanan Lampung, yang justru mengakibatkan gugurnya 3 personel Polri yang bertugas. Dalam rapat dengar dengan kepolisian dengan anggota DPR, di samping pernyataan turut berbelasungkawa, DPR juga menyoroti lemahnya intelijen yang diterapkan kepolisian. Seperti berita yang beredar di media, sabung ayam yang digerebek polisi adalah milik oknum TNI. Oknum TNI ini kemudian ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Andai saja kerja intelijen kepolisian berjalan, mungkin saja kejadian yang menyebabkan tewasnya 3 orang anggota polisi bisa dihindari. Kepolisian bisa saja membubarkan judi sabung ayam ini tanpa perlu melakukan penggerebekan. Polisi yang bertugas bisa saja melakukan koordinasi ke kantor Kodim atau Korem setempat untuk memaksa pemilik judi sabung ayam menghentikan kegiatannya. Namun lemahnya kerja intelijen dan ego masing-masing kesatuan justru berakibat fatal. Maksud hati ingin terlihat gagah mampu membubarkan kegiatan terlarang yang dibeking aparat. Nyawa anggota kepolisian jadi taruhan. Saya ngomong begini maksudnya apa? Polisi pasti yang sudah profesi berusia tua punya SOP, Pak. Perlu diinvestigasi, SOP ini sudah dilaksanakan nggak oleh petugas? Bukan maksud memojokkan petugas. SOP ini untuk ke depan. Tapi yang kemarin perlu diinvestigasi dulu. SOP sudah dilaksanakan nggak? Misal, beberapa waktu yang lalu pernah ada aparat Koramil terbunuh di lapangan. Itu ternyata operasi intel sebelum turun itu kedodoran, Pak. Sama, ini apakah ada operasi intel nggak sebelum petugas-petugas itu turun? Cukup kondusif nggak dengan sekian petugas di lapangan? Ada risiko nggak? Karena salah satu fungsi SOP yang saya tahu, mohon koreksi, tugas utama adalah penyelamatan petugas ketika turun di lapangan. Selamatkan petugas. Itu SOP yang saya pahami. Yang kedua, penyediaan personil itu dihitung dengan cermat kalau ada laporan intel. Terus yang ketiga, peralatan, Pak. Apakah 3 hal ini yang utama ini sesuai dengan SOP sudah dikerjakan dengan baik? Sebab kalau SOP tidak dilaksanakan, ini justru bisa jadi pemicu timbulnya kejadian gitu. Sekali lagi, ini untuk ke depan. Sekali lagi, saya ikut belasungkawa atas korban. Dan kami akan terus berwacana agar pelaku itu diberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Yang berikutnya, efisiensi anggaran. Saya ikut prihatin, Pak. Tugas-tugas kepolisian ini luar biasa berat. Seiring dengan efisiensi anggaran, menurut catatan yang saya baca ada inflasi, Pak. Kalau 2 hal ini terjadi, pasti berkontribusi pada peningkatan anggaran, Pak. Pasti ini. Lalu tugas-tugas polisi begitu banyak. Boleh nggak yang saya tahu? Program apa saja yang diprioritaskan, yang harus, mau nggak mau, harus dilaksanakan walaupun anggaran dalam kondisi sulit. Dengan tidak mengurangi kualitas pelaksanaan. Program apa saja yang oleh Bapak itu mau nggak mau harus dilaksanakan walaupun situasi anggaran seperti ini. Lalu untuk menggulkan tugas itu pasti Bapak punya strategi, punya terobosan. Saya kok ingin tahu untuk disampaikan ke masyarakat bahwa program-program utama dari Bapak itu pasti jalan dengan anggaran yang minim, kualitas yang baik, masyarakat nggak usah takut. Karena tugas Bapak ini sangat penting berkaitan dengan keamanan, Pak. Bagaimana menurut kalian? Jika pihak kepolisian menyelesaikan masalah judi ini dengan cara melaporkan atasan oknum TNI yang diduga pemilik arena judi sabung ayam, apakah ini akan lebih efektif menyelesaikan kasus tanpa menyebabkan jatuhnya korban? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar.